Shalom, selamat malam Bapak Ibu, warga Adiwiswa, Jemaat GKJ Tropodo yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus, sehingga hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2020, kita bisa melaksanakan ibadah online Adiwiswa. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pelayan firman hari ini akan dilayani oleh Penatua Bapak Heri Suprayitno. Marilah Bapak Ibu Adiwiswa kami undang untuk bangkit berdiri dan kita mulai ibadah dengan menyanyikan Mar Adiwiswa Masa Tua Bahagia. Kami para usia lanjut seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Bapak Ibu Adiwiswa yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah selanjutnya kami serahkan kepada pelayan firman Penatua Bapak Heri Suprayitno. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marek tetunggilan, salir bangsa salumahing bumi, memuji asmane Pangeran. Gusti tresno mring kula sadaya, saking kilen miwah saking wetan, sami nunggil kayan Sang Pamarta, Yesus Kristus kang dados panutan. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menghadap Tuhan Allah kita dengan hati yang tulus ikhlas
dan dalam hati kita masing-masing hendaknya berkata, ibadah Adi Yuswa malam ini kami lakukan dengan seraya mengucap bahwa pertolongan kita berasal dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Saya ulangi Bapak Ibu, firman Tuhan malam ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5b. Demikian Tuhan berfirman. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Karena firman Tuhan pasti akan mengubah hidup kita. Apabila kita bisa melakukan dari bagian kita untuk membaca, merenungkan, mentaati, terlebih menyimpan firman itu di dalam hati kita. Dan biarlah firman Tuhan malam ini bisa mengisi hati kita, menguasai hati kita. Dan firman Tuhan malam ini pasti akan mengubah dan membimbing hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji dari KPJ nomor 51 ayat yang pertama dan yang kedua. Gusti mugi mirsani. Kulo
Bapak serta Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita sehati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur sepanjang pagi, siang hingga malam yang indah ini Engkau sungguh berkarya atas kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan atas kami. Anugerah keselamatan, kesehatan, kekuatan, keberkatan, kelimpahan, kecukupan, sukacita, damai sejahtera yang sudah Engkau berikan atas kami. Malam yang indah, malam yang penuh sukacita ini, kami mau belajar dari sebagian firman-Mu. Berkati khususnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Berkati pula Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di tempat ini, Tuhan. Berkati dalam segala hal. Ajarlah menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami untuk selalu rendah hati terhadap sesama kami, terlebih terhadap Engkau ya Bapa. Awasi mulut kami. Berjagalah di pintu bibir kami, karena sebentar lagi kami akan belajar dari sebagian firman-Mu. Apapun firman yang kami akan pelajari, berilah roh hikmat kebijaksanaan yang datangnya hanya dari Engkau saja. Dan apapun yang kami sampaikan, biarlah semuanya seturut dan sekehendak Engkau saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, renungan malam ini kami beri judul Tuhan mempedulikan kita. Kami ambilkan dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak orang bilang bahwa hidup adalah proses. Ada yang bilang bahwa juga hidup adalah suatu perjalanan. Dan ada orang bilang juga bahwa hidup itu seperti roda yang berputar. Terkadang berputar ada di puncak atas, terkadang juga ada di tengah, tetapi terkadang juga ada di posisi paling bawah. Nah, ketika ada di puncak paling atas, adanya sukacita, damai sejahtera karena kecukupan, karena kelimpahan. Demikian juga ketika berada di tengah, sama. Tetapi justru sebaliknya, ketika hidup dan kehidupan kami itu pas putarnya itu di paling bawah, itu artinya kita pasti banyak mengalami pergumulan. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setiap manusia pasti pernah mengalami kesusahan. Setiap manusia pasti pernah mengalami kesulitan. Ada yang pernah mengalami masalah kesedihan, ketakutan. Ada yang
kesulitan, ada yang mengalami kepahitan, kekecewaan, ada yang mengalami kegagalan, terlebih juga ada yang mengalami masalah pergumulan, sakit, penyakit. Nah, satu malam ini kita belajar. Ketika dalam menjalani kehidupan ini ada masalah, karena jujur Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita mengalami kehidupan ini kita memang tidak pernah lepas yang namanya pergumulan. Tetapi satu catatan, jangan pernah kita merasa hidup sendiri. Ketika kita mengalami pergumulan, jangan pernah seakan-akan kita mengalami pergumulan sendiri. Karena Tuhan tahu, Tuhan sangat peduli. Di mana kita berada, di situ juga Tuhan itu bersama-sama kita. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini kita memang tidak akan pernah sendirian, karena di depan saya katakan, di mana kita berada, di situ Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Demikian juga dalam menjalani kehidupan itu. Kadangkala kita menjalani persoalan atau pergumulan gitu, tapi jujur, di saat kita mengalami pergumulan atau masalah itu, Tuhan pun ada di samping kita. Tuhan sangat tahu dan peduli dengan masalah yang kita hadapi. Jangan pernah larut dalam kesedihan. Jangan pernah larut dalam ketakutan. Jangan pernah larut dalam pergumulan atau masalah yang pernah menimpa di kehidupan kita. Karena sebenarnya Tuhan telah berfirman. Tuhan telah menampung air mata kita, kegelisahan kita. Tuhan telah menampung air mata kita itu dalam kirbatnya. Karena Dia sangat peduli dan Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengerti dan peduli akan hidup dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup memang sebuah proses. Di depan saya katakan, hidup adalah suatu perjuangan. Nah, ketika kita dalam kondisi masalah pergumulan, jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri. Karena sebenarnya kita punya Allah yang hebat, punya Yesus yang sungguh luar biasa. Dia sangat peduli dan Dia sangat mengerti. Untuk itu ketika Bapak Ibu hari ini mungkin mengalami masalah atau pergumulan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah, pada waktu kita tetap percaya, maka pertolongan Tuhan pasti dinyatakan pada waktu yang tepat. Untuk itu, misalkan Bapak Ibu malam ini punya masalah atau pergumulan, hadapi dan jalani dengan tenang dan kuat. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kata tenang. Kata tenang untuk hari-hari sekarang ini sepertinya sulit didapatkan. Kata tenang untuk saat sekarang ini sepertinya langka. Bahkan ketika kita bicara kata tenang di Indonesia, itu pun sudah sulit didapatkan. Mungkin di luar negeri, mungkin Bapak Ibu ketika mungkin banyak harta, banyak kekayaan, ketika terjadi masalah seperti ini di Indonesia bisa lari ke luar negeri. Tetapi saat sekarang tidak akan pernah bisa. Nah, untuk itu ada satu firman Tuhan yang menguatkan kita. Hanya dekat Allah aja aku tenang. Artinya bahwa ketenangan itu tidak bisa didapatkan di dunia ini. Hanya kata tenang itu didapatkan hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya ketika kita menjalani kehidupan dan kita mengalami permasalahan pergumulan, hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Dalam menjalani kehidupan memang kita mesti pernah mengalami hal kesulitan. Tadi di depan saya katakan, kita pasti pernah mengalami kesulitan. Di antaranya ada kesedihan, ada kesulitan, ada kepahitan, ada kekecewaan, ada kegagalan, ada sakit penyakit. Dan jujur, saya katakan, hari-hari ini berita dimanapun tentang sakit penyakit dan tentang kematian itu ada di mana-mana. Dan ketika kita menyikapi, tentunya kadang kita rasa khawatir, rasa gaduh, rasa pergumulan itu ada. Tapi ingatlah, setiap manusia pasti punya permasalahan. Masalah sakit penyakit, kita pun tahu bahwa semuanya terkendali karena semuanya ada di tangan Tuhan Yesus. Sebenarnya kita tidak perlu takut atau tidak perlu khawatir, karena semua yang terjadi itu hanya Tuhan Yesus yang mengendalikannya. Untuk itu kalau ketika kita tahu bahwa masalah atau pergumulan itu ada di tangannya, sebenarnya kita tidak perlu takut. Nah, satu yang perlu kita renungkan malam ini, masalah mesti ada, pergumulan masih ada. Dan ketika ada masalah, ada pergumulan, rasa damai sukacita sepertinya sudah tidak ada. Kata tenang sudah sulit didapatkan. Dan firman Tuhan hari ini dinyatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kita ada damai sukacita. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk itu kita harus tetap berdoa, tekun berdoa, karena apa yang sedang kita doakan sedang Tuhan kerjakan. Dan ingat, ketika tangan Tuhan di atas kepala kita, artinya Tuhan memberkati kita. Dan ketika tangan Tuhan Yesus di belakang kita, Tuhan siap untuk menolong kita. Dan ketika tangan Tuhan Yesus di depan kita, artinya Tuhan Yesus siap untuk menuntun kita. Dan ketika tangan Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup dan kehidupan kita, untuk itu hidup dan kehidupan kita pasti dipelihara. Untuk itu satu Bapak Ibu yang perlu kita tekankan. Ketika masalah ada, ketika pergumulan itu ada, ingatlah bahwa semuanya ada di tangan Tuhan Yesus. Dialah pengendali semuanya. Untuk itu saya kira masalah mesti ada, tetapi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gaduh, tidak perlu kita resah. Serahkan semuanya, hanya dekat Allah saja aku tenang hatinya. Hanya dekat Yesus saja, maka semua masalah itu pasti ada waktunya dan Tuhan pasti tolong semuanya. Untuk itu yang kami tekankan di sini, masalah mesti ada, pergumulan masih ada, tetapi tugas kita jangan sampai kita menyerah. Tetapi Tuhan hanya berkenan untuk kita semuanya. Kita dilarang untuk menyerah, tetapi Tuhan berkenan atau berharap untuk berserah. Kita dilarang untuk menyerah, tetapi hanya berserah. Dan berserah kepada Yesus saja. Karena di luar Yesus sudah tidak ada pengharapan. Itu makanya malam ini kita belajar bagaimanapun setiap manusia pasti pernah mengalami kesulitan. Setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya itu pergumulan. Tetapi sebesar apapun masalahnya, lihat dan pandanglah bahwa kita punya Yesus yang besar. Ketika kita punya masalah atau pergumulan yang besar, kita mempunyai Tuhan Yesus yang jauh lebih besar. Dan ketika kita menjalani hidup dan kehidupan ini ada masalah yang mungkin besar dan menurut kita itu buntu, tetapi Tuhan mampu membuat jalan baru. Malam ini kita boleh belajar bahwa firman Tuhan mengatakan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan tanggap ketika ada masalah, apapun pergumulan yang kita hadapi. Ingatlah bahwa Yesus ada di samping kita.
Tuhan tahu dan Tuhan sangat mengerti dan peduli. Tugas kita hanya mengimani. Kita tidak boleh menyerah, tetapi Tuhan mengharapkan kita untuk berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji dari KPJ nomor 181 ayat yang pertama hingga kita selesai kita kumpulkan persembahan kita. Puji syukur kunjuk Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti, wet siramat paduka, datang kasih, cinaning Kaulah Santo, syukur paringing pakaryan, nadyan padomor inggih, syukur bini karang mitra tansah nandut kecil. Bapak serta Ibu Adiyuswa yang kami cintai, marilah kita satukan hati serta pikiran kita berdoa syafaat. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur malam yang indah, malam yang penuh sukacita ini. Kami sebentar sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan sungguh luar biasa atas malam ini. Kami mengucap syukur karena penyertaan Engkau, bahwa dalam kehidupan memang kami tidak akan pernah yang namanya pergumulan atau masalah. Tetapi kami bangga seberapa besar masalah, tetapi kami punya Yesus yang besar. Ketika kami mengangkat tangan, dalam hati kami tidak menyerah. Engkau pun akan turun tangan, dan Engkau pun pasti akan berkaya atas hidup dan kehidupan kami. Untuk itu ajarlah kami tetap tegar melangkah dengan kesabaran, karena kami punya Yesus yang sungguh luar biasa. Biar kami tetap tersenyum dengan ketulusan, karena kami punya Yesus yang ajaib buat kami. Kami tetaplah bersyukur atas sekalipun mungkin sulit kami lakukan, tapi kami percaya bahwa kami punya Yesus yang sungguh luar biasa. Kami tetap percaya walaupun kita belum melihat segalanya, tetapi kami percaya bahwa kami punya Yesus yang besar atas hidup dan kehidupan kami. Malam ini kami berdoa khususnya kepada anak-anak-Mu yang sakit. Kami percaya bahwa dalam Mazmur 41 ayat keempat Engkau berkata, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Itu janji-Mu. Artinya ketika kami mengimani, kami mempercayai bahwa ketika kami mengalami pergumulan sakit, Engkau pasti akan berkaya atas anak-anak-Mu yang sakit. Karena dalam firman-Mu juga Engkau berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah Engkau yang menanggungnya, dan segala kesengsaraan kita Engkau yang memikulnya. Dan oleh bilur-bilur-Mu, Bapak, Ibu, serta saudara semuanya yang malam ini punya pergumulan sakit penyakit, sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Malam yang indah ini kami juga berdoa khususnya kepada gereja kami. Kami berdoa terkhusus kepada Bapak Ibu Pendeta, Bapak Lufi sekeluarga beserta anaknya bersama istri keluarga besarnya. Tuhan senantiasa memberkati. Berilah roh hikmat, berilah umur panjang, berilah segala hal, berkati segala hal, berkati dalam karya-karyanya, berkati dalam usahanya, dan biarlah sukacita, damai sejahtera pun ada beliau. Berkati khususnya kepada Bapak Ibu Penatua, Bapak Ibu tim pembangunan gedung sini dan kinerjanya, berkati Bapak Ibu Pangluti Layon, berkati semuanya, komisi-komisi Tuhan senantiasa memberkatinya. Berkati khususnya kepada bangsa dan negara kami Tuhan, senantiasa jadikanlah bangsa dan negara kami bangsa yang besar,
bangsa yang takut akan Engkau saja. Jadikanlah bangsa yang gemari pahloh jinawi, toto tentrem kerto rajo, murah sandang, murah pangan ya Tuhan. Dan khususnya kami berdoa malam ini, Tuhan berkati kepada Bapak Ibu Adi Yuswo yang sekiranya ibadah malam ini Tuhan berilah berkat, umur panjang, kelimpahan, keberkatan, kecukupan, kesehatan, kiranya Engkau curahkan atas segalanya ya Tuhan. Malam yang indah ini kami juga berdoa khususnya anak-anak Engkau yang mungkin mengalami korban dari virus corona ini, yang mungkin di PHK atau mungkin yang tidak dapat tempat pekerjaan. Tuhan senantiasa memberkatinya. Malam yang indah ini juga kami berdoa khususnya kepada Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan persembahan, berkati tangan-tangan yang sudah mengumpulkannya. Berkati juga kepada Bapak Ibu yang bertugas untuk mengelolanya. Dan biarlah sukacita, damai, sejahtera pun ada pada mereka. Tuhan, malam ini sebentar kami mau undur dari tempat ini. Kami percaya ketika kami melangkah kaki dari tempat ini pun Engkau sudah persiapkan malaikat yang suci menjagai kami, menopang kami sehingga kami ketemu dengan sanak saudara kami di rumah dalam keadaan sukacita, damai dan sejahtera ada pada kami semuanya. Inilah seru doa kami, doa yang pendek dan kurang sempurna ini hanya kami perharuskan demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan, Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji dari KPJ nomor 334 ayat yang pertama dan ketiga, Ojo Sumelang. Ya uas engkau
Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari dikasih Tuhan, undurlah dari tempat ini dalam keadaan sukacita. Belajar untuk selalu tekun setia sama Tuhan. Apapun pergumulan Bapak Ibu malam ini, lihatlah dan pandanglah bahwa Tuhan sungguh sangat menyayangi kita. Dia sangat menyayangi umat-umatnya. Untuk itu pulanglah dengan penuh sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa sumber segala kehidupan dan Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat dunia dalam pengasihan dan penyertaan Roh Kudus atas kita sekalian mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam ini, Penatua Bapak Heri Suprayitno, dan kami mengucapkan terima kasih kepada song leader dan organis. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia. Selamat malam, kiranya Tuhan memberkati.